Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita melanjutkan kajian kita bersama kitab Al-Arba'in An-Nawawi, dan kita memasuki pada hadis yang ke-12. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-12 ini menjelaskan tentang, atau judul kajian kita yang berkaitan dengan hadis yang ke-12 ini yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak berguna atau yang tidak bermanfaat. Nanti kita bacakan hadisnya. Yaitu hadisnya kata muallif Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, al-hadits tsani asyar. Hadis yang ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya, tidak bermanfaat baginya, tidak ada kaitan hubungan dengannya, tidak ada hajat kebutuhan, bukan urusannya. Ini maksudnya. Maka di antara baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya, sesuatu yang tidak bermanfaat dan tidak berguna baginya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini dikatakan oleh muallif Al-Imam An-Nawawi adalah hadisun hasan, yaitu hadis yang hasan. Namun sebagian para ulama mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ya, dan itu banyak para ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Namun dikatakan seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan hadis ini dari sisi sanad memang dhaif, cuman dari sisi makna adalah sahih. Ya, maknanya adalah sahih. Bahkan Al-Imam, yaitu Al-Imam Ibnu Rajab, membawakan hadis yang lain, ya, hadis yang lain yang mirip dengan hadis ini, ya, dan dikatakan oleh beliau inilah hadis yang sahih. Intinya dari sisi sanad hadis ini, ya, meskipun muallif mengatakan hasan, para ulama mengatakan dari sisi sanad adalah dhaif, namun para ulama mengatakan secara makna hadis ini adalah sahih. Maknanya adalah maknanya sahih. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara baiknya Islam seorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna, tidak bermanfaat.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Maka seorang harus memeluk agama Islam, tunduk dan patuh kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, beragama dengan agama Islam, karena Islam adalah agama dari Allah Subhanahu wa taala, agamanya Allah, dan inilah agama yang benar. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Dan di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari-cari agama selain agama Islam, maka dia tidak akan diterima dan dia nanti di akhirat termasuk orang yang merugi. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Islam adalah agama yang hak. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang agar menjadi seorang muslim masuk kepada Islam ini secara kafah, melakukan semua syariat-syariat Islam. Tentunya kalau mampu melakukan segalanya, menjauhi sesuatu yang itu bukan urusan Islam. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, udkhulu fis silmi kafah, masuklah pada Islam yaitu secara kafah, keseluruhan. Maksudnya kerjakanlah semua syariat-syariat Islam. Maka seorang muslim dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyibukkan diri dengan syariat-syariat Islam dan meninggalkan sesuatu yang itu tidak ada kaitannya dengan Islam, tidak bermanfaat. Memang ada yang mubah, tapi jangan terlalu berlebihan, karena itu tidak akan berguna nantinya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di hadis sebelumnya kita juga pernah membahas bahwasanya Islam itu bertingkat-tingkat, dan seorang dianjurkan untuk memperbaiki keislamannya, keimanannya, semakin meningkatkan keislamannya. Oleh karenanya tingkatan agama yang paling tinggi itu adalah apa? Ihsan. Pertama Islam, naik lagi iman, kemudian sampai pada tingkatan ihsan. Dan inilah nanti seorang kalau sudah pada tingkatan ihsan, ya ini menunjukkan orang itu sudah baik Islamnya. Karena orang yang ihsan, dia akan beribadah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sampai pada tingkatan ihsan, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan melihat Allah. Sehingga pikirannya, ya, dia sibuk, dia melakukan ibadah berdasarkan ilmu pengetahuan dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka perbaiki, tingkatkan agama kita sampai pada tingkatan Islam, dan tingkatan Islam inilah yang nanti seorang dikatakan orang yang baik Islamnya. Ya, orang mukmin juga bagus, tapi kalau sampai pada tingkatan Islam, ihsan berarti kebaikan Islamnya, berarti dia sangat tinggi. Tingkatan Islamnya, tingkatan agamanya sangat tinggi. Maka min husni islamil mar'i, di antara baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Dan yang paling tinggi dari tingkatan Islam, yang paling baik dari tingkatan agama itu adalah ihsan. Ya, maka kita berusaha sampai kepada tingkatan ihsan ini. Ya, meskipun ini sulit, ya, terutama orang-orang ya seperti kita ini mungkin sulit. Ya. Karena tingkatan ihsan ini ya, butuh yang namanya perjuangan memang. Karena tingkatan yang paling tinggi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka perbaikilah Islam kita. Dan di antara cara kalau Islam seseorang itu adalah baik di dalam hadis ini dikatakan adalah meninggalkan sesuatu tidak berguna baginya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ma la ya'nihi, sesuatu yang tidak berguna adalah sesuatu yang bukan urusan dia, sesuatu yang tidak ada manfaatnya buat dia, sesuatu yang mungkin gak ada hubungan dengan dia, ini harus ditinggalkan. Nanti kita akan praktekkan contoh-contohnya.
yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, oleh karenanya kata para ulama, meninggalkan sesuatu yang tidak berguna ini ada 4. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya sesuatu yang tidak berguna itu ada 4 yang harus ditinggalkan. Itu yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Syarah Arba'in ini. Atau kalau Ibnu Rajab mengatakan ada 3 kurang lebih. Yang pertama yang disebutkan oleh para ulama yaitu perkara tersebut adalah perkara haram, jelas. Kalau sudah perkara itu haram, seorang muslim harus meninggalkannya. Dan ini hukumnya wajib. Kenapa? Karena perkara haram gak mungkin berguna bagi dia. Gak mungkin berguna buat agamanya, buat dunianya, dan tidak akan berguna buat akhiratnya. Maka tinggalkan perkara yang haram. Kemudian yang kedua, perkara yang harus ditinggalkan dan itu tidak berguna bagi dia adalah perkara-perkara makruh. Ya. Perkara yang makruh. Nanti kita akan berikan contoh-contohnya. Mungkin perkara tersebut tidak sampai pada tingkatan yang haram, tapi makruh. Maka seorang muslim tinggalkan perkara makruh tersebut, dan itu menunjukkan adalah baiknya Islam seseorang. Kemudian yang ketiga disebutkan para ulama yaitu al-fuduli fil mubahat, yaitu berlebihan memperbanyak perkara-perkara mubah. Perkara mubah memang boleh. Ya, perkara mubah boleh. Cuman kalau sampai berlebihan, sampai sibuk menghabiskan waktunya dengan perkara-perkara mubah, maka ini juga harus ditinggalkan, dan itulah tanda kebaikan Islam seseorang. Ngapain juga sibuk-sibuk dengan perkara yang mubah? Sibukkan saja dengan syariat-syariat Islam, sibukkan dengan ibadah, dengan perkara yang sunnah. Ya. Maka tidak usah sibukkan dengan yang mubah. Boleh perkara mubah, tapi kalau sampai berlebihan, itulah yang dilarang dalam hadis ini. Ya. Atau maksudnya itulah yang menunjukkan kalau orang terlalu sibuk dengan perkara mubah, berarti kurang ada masalah dalam keislamannya. Kurang baik keislamannya. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang keempat yang disebutkan oleh para ulama yaitu perkara-perkara subhat yang tidak jelas baginya, dan ini berkaitan dengan hadis sebelumnya. Yaitu perkara subhat yang tidak jelas baginya. Ada terkadang hukum-hukum atau masalah itu yang subhat, samar bagi seseorang, maka bagi orang tersebut gak usah sibuk-sibuk dengan perkara subhat, tinggalkan. Dan itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW di hadis kemarin, yaitu da'ma yuribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan yang tidak yaitu meragukanmu menuju sesuatu yang tidak meragukan. Ada sesuatu yang meragukan, kita tinggalkan. Masih subhat bagi kita, tinggalkan. Kalau belum jelas bagi kita. Ya, dan itu adalah tanda baiknya Islam seseorang. Ya. Maka pertama yaitu dalam perkara yang haram tinggalkan. Perkara makruh, perkara mubah sampai berlebihan jangan. Ini juga tidak baik. Kemudian perkara subhat juga kita tinggalkan. Itulah tanda bukti baiknya Islam seseorang. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan juga oleh para ulama bahwasanya sesuatu yang tidak bermanfaat atau tidak berguna dari yang haram dan makruh dan yang semisalnya ini ada yang berkaitan dengan ucapan, ada yang berkaitan dengan perbuatan. Karena pada lafaz tarkuhu ma, meninggalkan sesuatu, la ya'nihi, ma di sini kata para ulama bersifat umum. Baik itu dalam fil aqwal wal af'al, ucapan atau perbuatan. Kalau tidak bermanfaat, apalagi ucapan atau perbuatan itu haram, maka harus ditinggalkan. Ucapan atau perbuatan itu makruh, maka kita tinggalkan. Ucapan atau perbuatan itu cuma membuang-buang waktu, ya, berlebihan, memang mubah tapi sampai berlebihan buang-buang waktu, maka tinggalkan. Itulah tanda baiknya Islam seseorang. Ya. Maka banyak di antara contoh-contohnya. Ya, kalau misalnya dalam perkara haram dalam ucapan, ya, mungkin kita juga sudah tahu. Ya, dalam ucapan yang haram, kita dikatakan perkara yang tidak berguna adalah di antaranya adalah yang haram.
Misalnya dalam perkara yang haram dalam ucapan, tidak boleh kita untuk ghibah. Ya. Apa gunanya juga kita menggibah? Membicarakan saudaranya, membicarakan keburukan saudaranya, membicarakan saudaranya yang saudara tersebut mungkin tidak suka kalau disebut-sebut ya urusan dia. Maka ini namanya ghibah. Kita sibuk dengan masalah-masalah seperti ini tidak berguna bagi kita, maka tinggalkan seharusnya. Apalagi ini adalah perkara yang haram. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wala yaghtab Allah melarang, janganlah kamu menggibah sebagian kalian pada sebagiannya. Apakah kamu cinta, senang memakan daging saudaramu dan itu sudah bangkai? Tentulah kalian itu akan mengingkarinya. Ya, maka perkara yang haram di dalam ucapan ya, ditinggalkan. Kenapa? Karena itu tidak berguna dan tidak bermanfaat baginya. Ini contohnya seperti ghibah. Dan contoh-contoh yang lainnya, berdusta misalnya sama. Ya, bohong, apa gunanya kita bohong? Apa manfaatnya? Tidak ada manfaatnya, sudah tinggalkan. Itu tanda baiknya Islam seorang. Kemudian mengadu domba, ya, tidak ada manfaatnya. Atau berkata, bersaksi dengan persaksian yang palsu, sama ini ucapan-ucapan yang haram, maka tinggalkan. Atau nyanyian dan yang semisalnya, ya, atau diiringi dengan alat musik dan yang semisalnya, maka itu haram, maka sudah tinggalkan. Tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya. Justru kalau perkara haram tetap dilakukan, meskipun itu mungkin dosa kecil, ya bisa jadi besar nanti. Maka perlu dihati-hati. Ya, ini perkara haram dalam ucapan. Atau ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perkara yang haram yang harus ditinggalkan di dalam perbuatan. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya seperti melihat sesuatu yang haram. Di zaman sekarang banyak fitnah, ya. Terutama kita semua memegang yang namanya HP dan yang semisalnya, maka harus diperhatikan, dijaga. Jangan sampai kita melihat perkara-perkara yang haram. Kenapa? Karena melakukan seperti melihat itu termasuk af'al ya. Melakukan atau melihat perkara yang haram, apa yang terjadi? Ya, itu adalah dosa dan itu adalah haram. Maka orang muslim tinggalkan, itu tidak berguna, haram, tinggalkan saja. Itu adalah tanda baiknya Islam seorang. Ya. Dan Allah memerintahkan kepada seorang mukmin untuk menundukkan pandangannya. Atau menggerakkan tangan kita dengan perkara yang haram, itu juga tidak boleh. Ya, Allah memerintahkan seorang muslim untuk menundukkan pandangannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullil mu'minin." Katakan wahai Muhammad kepada orang mukmin, yaghuddu min absarihim, tundukkanlah pandangan mereka, wa yahfadzu furujahum, dan jagalah yaitu kemaluan mereka. Dzalika azka lakum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasnaun. Itu lebih baik, lebih menyucikan mereka, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan apa yang mereka lakukan. Maka tundukkan pandangan. Seorang muslim harus menundukkan pandangannya. Kenapa? Karena itu perbuatan yang haram dan itu tidak ada manfaatnya bagi dia. Ya, maka tinggalkan. Begitu pula dengan orang mukminat. Ya. Allah mengatakan wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna. Katakan kepada wanita, orang-orang mukminat, ya, untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka, wa yahfatna furujahunna, untuk dan menjaga yaitu kemaluan mereka. Wala yubdina zinatahunna, bahkan untuk seorang wanita tidak boleh menampakkan perhiasannya, illa ma dhahara minha, kecuali yang terbiasa. Ini juga sama. Seorang mukmin, seorang mukminat tidak usah tampakkan perhiasannya kecuali memang yang biasa tampak. Ya, tidak usah ditampak-tampakkan. Apa gunanya? Enggak ada manfaatnya. Apa manfaatnya bagi dia? Adanya malah membuat orang iri dan yang semisalnya. Ya. Ini tidak ada manfaat. Buat dunia tidak bermanfaat, buat akhirat tidak bermanfaat. Maka tidak usah ditampakkan. Ini perbuatan yang haram, maka tinggalkan. Dan itulah tanda baiknya Islam seseorang. Ya. Maka tidak perlu tundukkan pandangan wahai seorang wanita, kemudian tidak usah tampak-tampakkan perhiasannya. Bahkan di akhir ayat itu mengatakan wala yadribna bi arjulihinna liyu'lam ma yakhfina min zinatihinna.
Ya, tidak usah digerak-gerakkan kakinya, ya, agar kelihatan apa yang tersembunyi dari perhiasan juga tidak boleh. Maka ini juga perbuatan haram. Gak ada gunanya menampakkan perhiasan, gak ada gunanya memperdengarkan yaitu suara perhiasan yang dia sembunyikan, gak ada manfaatnya. Tinggalkan, itu tanda baiknya Islam seseorang. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu kalau yang perbuatan yang haram, dan banyak perbuatan yang haram ini. Ya. Perbuatan yang haram tentunya yang paling besar menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Melakukan dosa-dosa dengan tangan kita, melakukan dosa dengan kaki kita, melakukan dosa dengan pandangan tadi, ya. Dan yang semisalnya itu haram, tidak berguna, tinggalkan. Itu tanda baiknya Islam seseorang. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kedua adalah makruh. Tadi kita katakan yang tidak berguna di antaranya makruh. Makruh tinggalkan juga. Baik itu makruh yang berupa ucapan atau berupa perbuatan. Seperti apa contohnya makruh? Disebutkan contohnya yaitu seperti tidur sebelum apa? Isya. Kemudian kalau ngobrol kapan? Setelah Isya. Ini makruh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kata sahabat Abi Barzah mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qablal isya wal hadits ba'daha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum Isya dan juga berbicara setelahnya. Ngobrol-ngobrol setelah Isya itu makruh. Ini ucapan yang makruh. Bisa jadi memang zat ucapannya makruh, ditambahkan dibicarakan setelah Isya, ini tambah kemakruhannya. Ya. Maka ini perbuatan dan ucapan yang makruh, tinggalkan. Apa manfaatnya kita ngobrol begadang? Ya. Sampai jam 1, 2, 3. Dari habis Isya ngobrol. Tidak ada manfaatnya, tinggalkan. Kecuali memang ada manfaatnya. Misalnya mengajarkan anaknya. Ya. Kemudian yaitu menunggu anaknya tidur dan yang semisalnya. Ini ada manfaatnya. Tapi kalau cuma ngobrol berbicara, meskipun pembicaraannya mubah, apalagi pembicaraannya makruh, apalagi pembicaraannya haram, dilakukan setelah Isya itu lebih lagi kemakruhannya. Bisa jadi haram. Ya, meskipun pembicaraannya makruh, yaitu mubah, maka tidak usah ditinggalkan. Ngobrol-ngobrol setelah Isya ditinggalkan. Apalagi sampai meninggalkan rumahnya. Kata para ulama, waktu malam itu waktunya bersama keluarga, malah ditinggalkan. Ya, pagi sudah kerja pulang sore, kemudian istirahat bentar setelah maghrib, setelah Isya ditinggal lagi. Ya. Nanti pulang jam 1, jam 3 malam, kemudian balik tidur, nanti pagi kerja lagi. Seperti itu. Maka perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang mungkin tidak bermanfaat bagi dia. Ya, tidak ada manfaatnya dunia, tidak ada manfaat akhiratnya. Ya, mungkin hukumnya memang makruh, maka tinggalkan saja. Tinggalkan saja. Itu adalah tanda baiknya Islam seseorang. Begitu pula dengan tidur tadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yaitu masalah yang berikutnya adalah masalah al-fudulu fil kalam. Banyak bicara. Ini juga termasuk sesuatu yang tidak ada gunanya. Banyak bicara, ngobrol, berlebihan di dalam al-fudulu fil mubahat, yaitu banyak berlebihan di dalam perkara mubah. Memang ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berbicara asalkan mubah itu boleh. Ya, melakukan sesuatu asalkan mubah itu masih boleh. Tapi kalau sampai berlebihan, ya, apalagi sampai melalaikan hak-haknya, ya, berbicara tadi sampai lupa ngurusin anak istrinya misalnya, kerja sampai melalaikan kewajiban-kewajiban yang lainnya, ya, berlebihan, maka ini tidak boleh. Cuman ma'asyiral muslimin, memang perkara mubah itu banyak, bukan berarti kita tidak boleh banyak-banyak melakukan perkara mubah. Perkara mubah kalau niatnya baik bisa jadi baik. Ya, misalnya kita bekerja, cuman pekerjaan kita ini memang niatnya adalah untuk menafkahi keluarga, terus kerja, niatnya seperti itu kan tidak masalah.
Ya. Apalagi diniatkan ibadah tadi untuk menafkahi keluarga, ini juga kebaikan. Maksudnya di sini tidak ada kaitannya dengan syariat Islam, nggak ada hubungannya, nggak ada niat sama sekali. Sibuk aja mengerjakan, cuman duduk-duduk, ngobrol dan yang semisalnya, maka ini tidak boleh. Perkara mubah. Dan itulah yang ditinggalkan oleh para salaf dahulu. Ya. Orang-orang salaf dahulu itu meninggalkan al-fudul fil kalam. Oleh karenanya kata Abdullah bin Umar mengatakan, da' ma laysat ma lasta minhu. Ya, tinggalkan yang sesuatu yang itu bukan darimu. Ya. Kemudian wala tantik fima la ya'nik, dan jangan kau berucap sesuatu yang itu enggak ada kaitannya, tidak ada urusan bagimu. Wahzin lisanaka kama tahzin wariqaka, dan jagalah lisanmu sebagaimana engkau menjaga hartamu. Ya. Jadi enggak usah sibuk-sibuk, banyak ngobrol meskipun itu perkara mubah. Ya. Dalam segala sesuatu tinggalkan. Da'ma lasta minhu fi syai'in, tinggalkan sesuatu yang itu tidak ada urusan bagimu, kata Abdullah ibnu Amr. Ya. Abdullah bin Amr mengatakan seperti itu. Ya. Jaga lisanmu, gak usah perbanyak ngobrol. Ya. Jagalah lisanmu sebagaimana kamu menjaga perhiasanmu, menjaga hartamu. Kemudian juga dikatakan oleh An-Nakhai, yahlikun nasu fi fudulil mali wal kalam. Manusia itu binasa disebabkan banyaknya apa? Banyaknya harta, dan disebabkan banyaknya yaitu berbicara. Banyak bicara, ngobrol. Ya, cuman habis waktunya. Meskipun itu mungkin perkara-perkara yang mubah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, tinggalkanlah sesuatu itu yang tidak ada urusan bagi kita. Baik itu dalam ucapan, baik itu dalam perbuatan, yang haram, yang makruh, atau bahkan mungkin yang mubah, tapi berlebihan ini juga tidak boleh. Ya, tinggalkan, itu adalah tanda kebaikan Islam seseorang. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan seperti Shalih Al-Utsaimin mengatakan yang keempat, yaitu tadi apa? Perkara-perkara yang syubhat. Ya. Sudah kita pernah kaji kemarin. Ada terkadang suatu masalah itu subhat bagi kita. Ada suatu hukum itu mungkin samar bagi kita, tidak jelas hukumnya apa. Ada sebuah ucapan yang mungkin kita tidak tahu ucapan seperti ini mengandung maslahat atau enggak. Ada sebuah perbuatan mungkin samar bagi kita, perbuatan ini bisa bermanfaat apa tidak. Maka yang seperti ini sebaiknya ditinggalkan saja. Ucapan-ucapan kita tidak tahu, maka tinggalkan saja. Bisa jadi karena takutnya nanti ini menyakitkan orang lain apa tidak, ini tidak menyakitkan apa tidak. Ini kita gak tahu. Subhat bagi kita samar, tinggalkan. Itu adalah tanda baiknya Islam seseorang, terutama dalam urusan lisan ini. Bahkan kata Imam Nawawi, ya, meskipun mungkin ucapan itu bagi dia itu sama, ya, kalau dia melakukan baik, meninggalkan juga baik. Kata Imam Nawawi, tinggalkan saja. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan dalam kitab Riyadhus Shalihin, wa'lam annahu yanbaghi likulli mukallafin ay yahfadha lisanahu an jami'il kalami illa kalaman fihi maslahah. Ketahuilah bahwasanya seharusnya bagi seorang mukallaf itu menjaga lisannya dari semua ucapan kecuali ucapan itu ada maslahatnya. Wa ma tastawal kalamu wa tarkuhu fil maslahati fas sunnatul imsaku anhu. Kalau sama melakukan, sama ada kebaikannya, meninggalkan juga ada kebaikannya, maka yang sunnah menahan darinya, maksudnya tidak mengucapkan. Li'annahu qad yanjarul kalamul mubah ila haramin wa makruh. Kata Imam Nawawi, karena bisa jadi ucapan yang mubah itu mengantarkan seorang atau menyeret ucapan tersebut kepada perkara yang haram dan makruh, bisa mengantarkan pada perkara yang haram yang makruh. Ya, karena ucapan kita tidak tahu kadang. Ya, apalagi tidak tahu. Ini yang sudah tahu saja kata Imam Nawawi, maslahatnya tahu, cuman kalau meninggalkan juga tahu ada maslahatnya. Kata Imam An-Nawawi, tinggalkan saja dulu. Bisa jadi memang nanti malah menjadikan sesuatu itu haram dan makruh. Ya. Maka itulah yang benar. Ya, apalagi perkara itu perkara yang masih subhat, perkara yang masih samar-samar bagi kita.
Maka seharusnya bagi kita agar meninggalkan perbuatan-perbuatan demikian. Meninggalkan ucapan-ucapan yang demikian, yang masih samar. Karena apa? Karena itu tidak akan manfaat bagi dia. Justru kalau dia meninggalkan, itulah tanda baiknya Islam orang tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara hal yang sangat penting memang dalam hadis ini disebutkan oleh para ulama adalah membahas tentang menjaga lisan. Membahas tentang ucapan. Kenapa demikian? Karena yang paling banyak melalaikan seseorang itu adalah lisannya, ucapannya. Maka di antara perkara penting yang harus diperhatikan, dan itu memang tidak bermanfaat, yang harus diperhatikan, yang banyak menyebabkan orang itu lalai waktunya adalah masalah lisan, ucapan, obrolannya. Dan itulah manusia memang kadang yaitu suka cari-cari. Masalah-masalah orang kadang diurus. Oleh karenanya kadang di antara kita atau ada di antara manusia itu yang kadang kalau lagi jalan kemudian melihat kendaraan orang kadang berkomentar, kendaraan kok model gitu. Ini apa manfaatnya ngomong seperti ini? Atau melihat tetangganya beli mobil baru, dibicarakan, tetangga itu beli mobil dapat dari mana uangnya? Apa manfaatnya kita ngobrol seperti ini? Apalagi malah sibuk-sibuk dengan media misalnya, baca komentar orang, dibaca. Apalagi ikut berkomentar juga, ngobrol ini, dibaca terus. Cari-cari berita yang baru lagi, terus seperti itu. Ini tidak bermanfaat. Tidak ada gunanya, tinggalkan. Di dalam ucapan berbicara kadang, urusan orang kadang ikut-ikut campur. Ini termasuk dalam hadis ini kata para ulama adalah tidak usah ngurusin urusan orang. Karena apa? Karena urusan itu tidak ada kaitannya sama dia, tidak bermanfaat. Urusan orang diurus. Kadang ada orang melihat anaknya mungkin melakukan kesalahan, diurus bapaknya gimana dan ini bapaknya gimana, ngapain ngobrolin bapaknya orang? Kalau memang ada kemungkaran, memang kita harus mengingkarinya. Nanti akan dijelaskan. Nanti ada penjelasan bahwasanya yang harus jadi patokan nanti harus syariat. Dalam hadis ini. Kadang ada sebagian orang melihat orang melakukan ini, kita yang sakit hati, kita sibuk, kita cerita ini dan itu, urusan orang, enggak usah. Enggak usah apalagi cari-cari. Seperti misalnya kayak di zaman sekarang Zaman sekarang kan lagi rame ini. Kadang ada sebagian orang cari masalah-masalah, membandingkan ini dan itu, saling cekcok, saling berkomentar, enggak ada manfaatnya. Lagian juga kita ngurusin itu, apa juga manfaatnya? Memang kalau kita misalnya cari hukumnya, hukum seperti ini gimana, kemudian nanya, kemudian cari-cari hukum, ngobrol, diskusi hukumnya, enggak masalah. Tapi kalau kita cari urusan gimana nih masalah pemimpin ini dan seperti ini, kita cari sibuk, emang manfaatnya bagi kita apa? Emang kita itu bagian apa? Dan kalau kita ngobrolin masalah itu, apalagi sampai saling menjelekkan dan yang semisalnya, manfaatnya apa? Tidak ada manfaatnya. Tinggalkan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda baiknya Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara hal yang sangat penting yang banyak manusia itu lalai dan tidak berguna dan sering dilakukan itu adalah masalah lisan. Masalah ucapan. Maka jagalah lisan kita ini. Jagalah, jadilah muslim sejati. Seorang muslim yang selalu menjaga lisannya. Kata Nabi SAW, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati adalah seorang muslim yang lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ini seharusnya. Kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada akhir-akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam.
Tidak ada manfaatnya kita banyak berbicara. Bahkan sebagian para ulama mengatakan, ya, membuat sebuah judul seperti di dalam kitab beliau mengatakan, yaitu bahwasanya larangan untuk an-nahyu anil fuduli fil kalam, larangan untuk banyak berbicara itu sampai ada pembahasan khusus. Ya, para ulama di sana disebutkan dalil-dalil, disebutkan bagaimana perkataan-perkataan para ulama untuk tidak banyak berbicara. Ya. Seperti kata Ibnu Mas'ud kalau salah mengatakan, aku mewaspadai kalian dari banyak berbicara, cukuplah bagi seorang itu yang memenuhi hajatnya saja. Sudah berbicara kebutuhannya. Kalau waktunya berbicara, gak ada waktu bukan urusan kita, gak usah ikut campur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kita harus menjaga lisan kita? Kenapa kita itu harus menjaga lisan kita? Ya, di antaranya ini, karena biasanya lisan itu yang membuat banyak manusia itu lalai. Ya. Manusia banyak lalai sehingga lupa dengan urusan sendiri, itu biasanya gara-gara lisan. Sibuk ngobrol sana, sibuk ngobrol sini. Ini yang banyak. Ya. Maka hati-hatilah dalam masalah lisan ini. Tidak usah banyak berbicara dalam masalah lisan. Tidak usah banyak berbicara, ya. Tidak usah banyak berbincang, berbisik-bisik. Ya, jagalah lisan kita ini. Ya. Kenapa kita harus menjaga lisan? Ya. Kita harus berhati-hati dalam urusan lisan ini. Disebutkan, ya, pertama karena itu nanti akan dihisab di akhirat. Hati-hati. Kita banyak ngobrol, banyak bicara, habis waktu kita hanya untuk berbicara. Dan itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Tidak membahas qala Allah, qala Rasul. Tidak ada pembahasannya di sana, yaitu menambah ilmu agama, gak ada sama sekali. Ngobrol cuman. Ya. Membahas ini, bahas itu. Ya. Bahas yang lagi rame dan yang semisalnya. Maka hati-hati, itu semua nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah terucap dari sebuah ucapan kecuali di sana ada malaikat yang selalu yaitu mengawasinya dan juga selalu hadir mencatat ucapannya. Ini hati-hati. Nanti catatan-catatan amal itu nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara dari pagi sampai sore, ya, kemudian dilanjutkan setelah maghrib, setelah isya, ya, itu nanti semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan juga oleh para ulama, orang yang banyak berbicara itu bisa menyebabkan azab Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi banyak orang itu diazab nanti di akhirat itu disebabkan lisannya. Makanya Nabi mengatakan, kuffa, tahanlah lisanmu. Kalau ingin selamat, jagalah lisanmu. Kenapa? Karena lisan ini banyak seorang itu tergelincir dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala, diadab nanti di akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kata Mu'ad ibn Jabal berkata kepada Nabi atau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala itu sebelum itu Nabi bercerita tentang menyebutkan hadis agak panjang. Kemudian di akhir-akhirnya membahas tentang lisan di antaranya. Di akhir-akhirnya Mu'ad bin Jabal berkata atau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi." Apakah kita nanti akan diadab disebabkan apa yang kita berbicara dengannya, disebabkan pembicaraan kita? Ini kata Mu'ad bin Jabal. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sakilatka ummuk, celaka kamu. Ini biasa orang Arab mengatakan seperti ini. Kemudian mengatakan, wahal yakubbun nas
finnari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah seorang itu disungkurkan ke dalam api neraka atas wajah-wajah mereka, atau dalam lafaz yang lain yaitu hidung-hidung mereka disungkurkan ke dalam api neraka, melainkan disebabkan apa? Disebabkan lisan-lisan mereka. Hati-hati. Jagalah lisan. Gak usah banyak berbicara. Kenapa? Karena itu bisa mengantarkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak orang lalai ya. Ini banyak orang yang lalai dalam masalah ini. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan juga oleh para ulama, orang yang banyak berbicara itu malah banyak salahnya nanti. Dan itu betul. Orang kalau sudah setiap harinya ngobrol, berbicara, sudah kebiasaan bicara, ini kadang diselip-selipkan dusta kadang. Ya namanya manusia kadang lupa, wis kadung ngomong ya sudah dilanjutkan. Kemudian kalau banyak berbicara pasti banyak salahnya. Oleh karenanya kata Umar radhiyallahu an mengatakan, man kathura kalamuhu kathura khata'uhu kasura saqatahu wa man kasura kalamuhu kasura saqatuhu wa man kathura saqatuhu kathurat dhunubuhu wa man kathurat dhunubuhu kanatin naru aula bihi. Kata Umar radhiyallahu an, barang siapa yang banyak berbicara maka banyak pula kesalahannya. Orang kalau setiap hari bicara kadang pasti ada aja salah. Kalau orang sudah banyak salahnya, maka berarti nanti akan banyak pula dosanya. Kalau sudah orang itu banyak dosanya, maka neraka lebih layak baginya. Ya, ini perhatikan. Banyak kali masalah-masalah bicara. Ya. Para ulama menjelaskan tentang pentingnya menjaga lisan. Hadis Nabi SAW, Al-Quran, perkataan sahabat, perkataan salaf itu banyak. Ya, membahas tentang untuk menjaga lisan ini. Ya. Karena apa? Karena tadi bisa jadi nanti kita dihisab ya, dan kita tidak tahu ya. Amal soleh saja kita belum tahu diterima apa tidak, malah kita sibukkan dengan amal-amal yang mungkin mubah memang ya. Atau apalagi tambah haram, itu nanti dihisab. Yang soleh, yang baik aja kita tidak tahu ini diterima apa tidak, malah kita masih menyibukkan dengan yang lain. Sudah tinggalkan saja. Kemudian menyebabkan apa tadi? Menyebabkan azab di neraka. Menyebabkan juga yaitu banyak dosa. Akan semakin banyak dosanya dan yang semisalnya. Mas misal. Baik. Mungkin kita lanjutkan setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi banyak berbicara itu mendatangkan adab Allah Subhanahu wa taala dan nanti akan dihisab, dan orang yang banyak berbicara ya, itu akan menyebabkan akan bertambah dosanya, bertambah kesalahannya, apalagi pembicaraannya adalah pembicaraan yang sia-sia atau pembicaraan yang memang yaitu ada keharamannya. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak berbicara disebutkan oleh para ulama itu menyebabkan kerasnya hati. Seperti disebutkan oleh Ibnu Rajab ketika mensyarah hadis yang ke-15 kalau enggak salah, itu menjelaskan bahwasanya kata beliau di antara orang sebab atau mudarat dari banyak berbicara adalah menyebabkan hati kita menjadi keras. Ya karena orang yang banyak berbicara, tentunya pembicaraan-pembicaraan yang lain, maka berarti dia nanti akan lalai dari baca Al-Quran, lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah banyak berbicara apalagi dengan teman, ujung-ujungnya kadang nanti nyerempet membahas tentang ghibah temannya, saudaranya, ya, bahas wanita dan yang semisalnya, ke situ-situ nanti malah. Maka jelas memang menyebabkan yaitu kerasnya hati. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak berbicara itu tidak ada kebaikannya kata Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kebaikannya, enggak ada faidahnya. Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada banyaknya bisik-bisik kalian. Tidak ada kebaikannya kata Allah. Allah nafikan kebaikan. Ya, dari banyaknya berbisik-bisik. Ya, berbicara. Kecuali di sana ada perintah. Ya, kecuali pembicaraan bisik-bisik yang memerintahkan sedekah. Ini baik. Pembicaraan yang memerintahkan kebaikan. Ini baik. Pembicaraan yaitu mendamaikan dua orang. Ini baik. Ini juga maka ini baik. Maka kalau tidak ada kebaikannya sama sekali, tidak, kata Allah, itu tidak ada kebaikannya. Kata para ulama, bisa jadi memang mubah tapi tidak ada manfaatnya, atau memang tidak ada kebaikannya justru malah haram. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang harus diperhatikan juga dalam masalah ini disebutkan oleh para ulama bahwasanya yang jadi patokan itu tidak ada gunanya bagi kita adalah syariat. Ya. Kata Nabi, tinggalkan sesuatu yang tidak berguna bagimu, tapi yang dijadikan patokan hal tersebut berguna atau tidak itu syariat, bukan hawa nafsu kita. Disebutkan oleh para ulama karena sebagian orang ya, terkadang salah dalam memahami hadis ini, ya, sehingga dia meninggalkan perkara-perkara yang wajib atau perkara-perkara yang sunnah dengan mengatakan beralasan ini bukan urusanku. Melihat kemungkaran, ya, dia mampu untuk mengingkari tapi diam saja. Kenapa gak diingkari? Bukan urusanku. Ya, hati-hati. Ya, kalau lihat kemungkaran jelas kemudian kita diam, ini bukan urusanku. Ada orang minta nasihat, tolong nasihati saya. Kemudian kamu bukan urusanku. Ya. Kata Nabi, kalau tanda baiknya seorang tinggalkan yang bukan urusannya, bukan ini maksudnya. Ya. Tapi tinggalkan yang bukan urusannya, kata para ulama, yang urusan itu adalah urusannya memang bukan urusan dalam syariat. Dalam syariat mengatakan itu bukan urusan orang muslim. Itu yang ditinggalkan. Jangan ada orang minta nasihat, ya, kemudian minta diajarkan ini dan itu yang sifatnya baik, kemudian mengatakan kamu bukan urusanku. Kata Nabi, tanda baiknya seorang tinggalkan yang bukan urusannya, bukan demikian. Tapi yang jadikan patokan adalah yaitu syariat. Kalau kata syariat itu baik bagi dia, maka berarti urusan seorang muslim. Ya, kalau itu tidak baik dalam kata syariat, berarti itu memang bukan urusan orang muslim, maka tinggalkan. Maka itulah ma'asyiral muslimin, ya,
Jadi yang harus kita jadikan patokan itu adalah syariat. Kemudian di antara faedah hadis ini yang disebutkan oleh para ulama, ya, di antaranya adalah menunjukkan bahwasanya baiknya Islam seorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak ada kaitan dengan urusan dia, ya, menurut Islam. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama, hadis ini menjelaskan kepada kita pentingnya menjaga waktu. Ya, maka kita sibukkan saja untuk menjaga waktu. Sibukkan dengan syariat-syariat. Kalau kita mau melihat syariat Islam, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu kita akan banyak tidak cukup. Ya. Maka kita tidak cukup untuk melakukan semua. Tidak mampu mungkin. Bisa jadi tidak mampu. Kalau kita mau lakukan, ada kegiatan kita dari bangun tidur, berdoa, masuk masjid, keluar masjid, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, makan sesudah makan, bertemu dengan orang, belum berbakti dengan orang tua, belum yaitu mengurusi anak-anaknya, keluarganya, istrinya dan yang semisalnya. Setelah itu yaitu amanah di dalam pekerjaannya dan yang semisalnya. Kalau kita mau melakukan kebaikan itu sangat banyak. Maka seorang ini menunjukkan hadis ini jaga waktu. Sudah sibukkan saja, isi saja waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Apalagi nanti akan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis dikatakan seorang itu tidak akan tergelincir sampai ditanya, yaitu tentang 4 perkara, di antaranya tentang umurnya dihabiskan buat apa. Ya, tentang umurnya, masa mudanya digunakan untuk apa, ini ditanya nanti. Masa muda, umurnya ditanya. Ya, maka waktu sangat penting dan banyak seorang yang lalai dalam urusan waktu ini. Ya, kenikmatan yang banyak manusia lalai adalah waktu. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbun fihi ma katsirun minan nas, yang banyak manusia lalai, as-sihhatu wal farah, yaitu kesehatan dan waktu luang. Kemudian juga yaitu disebutkan di antara faedah hadis ini, ya, bahwasanya seorang muslim harus selalu semangat, selalu berjuang, ya, selalu semangat untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat darinya, untuk selalu menyibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat baginya, yang meningkatkan keimanannya, bahkan sampai mendapat yaitu tingkatan ihsan. Itu seharusnya seorang mukmin, seorang muslim memperbaiki, memperbarui keimanannya terus. Kalau bisa sampai mencapai tingkat agama yang paling tinggi, yaitu Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurangnya, maka itu sebabkan karena kurangnya ilmu dan dari syaitan. Apabila ada benarnya, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.